ナットね。ナッ納豆ト。それ、臭い。Bau banget. Bau kaos kaki. Kaos kaki udah lama gitu. 春、夏、秋、冬、一番好きな季節は？初めてのその仕事で体とかね、どんな感じになれる？せーの。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, tamu de gozasu. Ini Tomo. Hai, Ayu da yo. Kami. Iya. Oke, selamat saya kita ketemu Ulang-ulang kagak. ketemu yang pembukaan. Selamat malam kawan-kawanku, ya apa kabar, sehat semuanya? Apa jadi Percobaan. Kopi deh ngomong gitu. Oke. Nah, Kau biru. Nah, Bapak mah. Tangan. Yo pembukanya tamu yang aslinya. Seno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama kami tamu family nih. Tamu family. Ini kita mau perkenalkan. Ini istri lagi di belakang, dia di dapur ini memasak, ya mau bikin mie ayam gitu. Nah, habis ini kita bincang-bincang, kita mau makan mie ayam. Sebenarnya bagus juga ya bikin konten. Istri Jepang bikin mie ayam gitu. Nanti dah belakangannya. Ini kebetulan ini ada Tamu dari jauh. tamu dari jauh ya, dari Tokyo, di atas Tokyo gitu. Keponakan gitu ya. Mungkin banyak teman-teman yang di Indonesia pas lihat orangnya gitu seperti kayak orang Jepang gitu kan, tapi Aslinya orang Thailand. 質問したいんだよね。そう、質問したい。名前は鬼です。 Oni des. はい。 Kita tanya-tanya Ya, dari tanya-tanya. awal Dia gimana? di daerah negeri Jepang. Yes. Juru nanyanya di sana tadi nih, Mr. Tomo. Mr. Tomo. 友のママduluね。ママの Mama no Tomo. 友のママ。じゃあ質問していい？いいよ。どうぞ。じゃあ、日本に来る前に一生懸命勉強したでしょ。はい。それであと日本に行く憧れがあったでしょ。で日本に出発決まった時、どんな気持ちだった？いや、最初はドキドキね。緊張。緊張。最初はどんな感じか、日本語はどんな感じ、どんな国ね。うんでも最初はうん学校にこんな感じね。先生から説明しました。うんこれ文化はもう違うし、うん食べ物とか、うんなんか人もね、うん全然違うね。インドネシアと、インドネシア人と。だから日本の車はちょっとドキドキします。ドキドキね。じゃあ次は日本に初めて着いてどんな印象？インプレッション。そう。First impression、いい国ですね。綺麗。綺麗。建物とかで高いだね。人も多いですね。多い。orangnya tuh cantik. ya itulah ya. Ya itulah ya. 可愛いね。可愛いね。kulitnya tuh putih banget. Mungkin gara-gara onsen ini. Saya kemarin pernah nyobain onsen jadi ketagihan saya nih kayak bakal pengen tetap di Jepang di sini. Amin. Dan pengen nikah. いいね、いいね。それまだ早いね。早いね。まだまだね。それもまだ決めたんですけど。まだ考えます。じゃ
それで次は日本に来て最初にその多分日本の食事あ食べると思うけど、口にあったちょっとダメっていう食べ物あった最初と今のと。最初はね、納豆ね。納納豆豆。それ、臭い。bau kaos kaki. Kaos kaki udah lama gitu. Pertama 初めて食べた時はtuh. うん Nanti dan lama-lama ya karena terbiasa ya pagi mungkin tiap pagi makan itu jadi kok enak dan khasiatnya tuh kata bosnya kan orang Jepang ya. Hasilnya Paginya tuh tambah apa? Nasi hangat, tambah telur mentah, terus pakai natto itu stamina kita tuh jadi jos gitu. Buat kerja itu jadi tambah kita tuh jadi tambah apa? Mantap lah itu. Nah itu lama, karena khasiatnya itu kita gimana ya? Nggak mikir rasa jadinya, karena kita mikir khasiatnya tuh jadinya ini kan buat kita juga kan. Nah itu jadinya jadi terbiasa. Apalagi sashimi itu makanan mentah itu saya suka banget. Sashimi mau narik tadi saya. Terbiasa jadi. 納豆は体にいいもんね。体ね、菌がいっぱいあるもんね。でもやっぱりねやっぱ臭いとかね、それは初めて。初める仕方ないもんね。だと思う。それじゃあ初めて一人で行った場所はそういうスーパーとかコンビニとか初めて一人一人はで買い物なんだね、業務スーパーで一人で一人であれどうだった一人で最初買い物不安とかない？ちょっと心配。それはそうだ。なんだっけ、ハラフとかね、そうharam sama makanan halal itu kan kita takut sekali. Nah itu pertama ke supa itu kanji belum terlalu bisa gitu kan, kanji belum bisa. Jadinya kita yang kelihatan tahu telur kayak itu aja kita beli. Yang sudah nyata. Yang udah nyata yang ada di Indonesia kayak mie itu yang nah itu yang kita cari aman saja. Cari aman awal-awal kan kita belum tahu apa. じゃあ日本に来てもうどのぐらい経つ2年目ね。 2年目 Udah 2 tahun. これ2年目で春夏秋冬一番好きな季節は好きなないね。ないね。ほんじゃ冬は冬 はgimana ya? Karena sudah dari awal di Indonesia kita udah tahu kayak di Jepang tuh ada yaitu 4 musim di Jepang ya udah kita terima lah gitu. Pokoknya apa boleh buat karena kita di sini kerja apapun rintangannya terus hadapi. Suka nggak suka kita jalani gitu karena demi masa depan kita kan. Nah gitu buat yang di Indonesia juga misalnya teman-teman yang pengen ke Jepang kan, misalnya gambaran itu mau kerja apapun dijalani lah, insya Allah kan buat keluarga di rumah juga jangan pantang menyerah lah. Ya ini kan keponakan kan dia program magang di sini magang yang 3 tahun tapi diperpanjang jadi 5 tahunnya gitu. Ya lumayan ya kalau yang namanya magang itu kerjanya itu kan kalau di ini kerjanya kan di bangunan. Kalau musim dingin ya dingin, kalau musim panas ya panas gitu. Tapi ya yang namanya kerja itu harus semangat gitu ya. Profesional ada motivasi diri sendiri gitu ya. Ada semangat. Semangat dong. Oke, kalau kamu apa lagi yang mau ditanya? Dari Tomo. Madaru? 私最後ビビねビビ最後だけね、初めてのその仕事で体とかね、どんな感じになれるまでとか痛かったりとかするの多分ね。それだけ最後私の質問。 Pertama kerja itu kita karena di perusahaan saya ini kita bertiga ini orang Indonesia pertama, senpai nggak ada, yang ngajarin kita nggak ada. Oh berarti perusahaan ini baru pertama kali nerima? Pertama orang Indonesia, makanya itu kebanyakan orang Cina sama orang Jepang jadi oyakata yang ngajarin kita itu. Awal-awal itu berat banget kan kita udah, pokoknya itu berat banget. Masuk kita pagi bangun harus jam 4:30 setiap hari, pulang jam 6. Kerjanya itu kan di Gembang. Musim panas itu panas banget, keringetan, musim dingin banget kayak tangan itu awalnya tuh kayak apa ya pecah-pecah dingin gitu ya. Nah itu perlunya tuh apa krim ya, hand cream namanya. Hand cream tuh buat agar tangan kita tuh kayak kinclong, lembab. Karena kan musim dingin tuh kering kan dia. Apalagi di hidung itu apa namanya
darah keluar biasanya kalau di hidung. Saking dinginnya. Saking dinginnya sampai sekarang juga saya masih sih. Kalau Oh. masih dinginnya tuh kan terbiasa ya nggak apa-apa dibilang 1 jam dah. Ya. Memang gitu dah. Hmm. Orang saya juga ini kan di Aichike, yang tinggal di Aichike yang sudah lumayan ya 22 tahun lebih di sini kan. Itu karena di Aichike itu nggak begitu dingin ya. Jadi biasa. Pernah ke Nagano, di sana kan pas musim dingin kan di sana banyak salju. Pas turun dari kereta, kan kereta kan hangat dia. Turun dari kereta nyes dingin langsung keluar darah bapak itu. Langsung mimisan tiba-tiba. Oh, nggak cocok hidup di Nagano gitu. Makanya dingin sekali di Nagano. Makanya untung punya kerja di daerah Aichike ini. Dia paling enak loh posisinya. Aman. Aman ya. Ya itu kita tetap semangat buat masa depan. Dia ini kan saking dipercaya sama bosnya, saya dengar kan dia cerita, itu yang rencana tahun ini datang itu, dia disuruh milih sendiri siapa itu. Bos itu kalau kita dipercaya itu justru kita disuruh milih gitu Iya ya. benar. Karena udah diamanatkan lah. Iya gitu ya, sudah dicap baik gitu. Tapi sebaliknya kalau sudah kita yang merusak atau melakukan cara jelek, otomatis Indonesia itu Nah, itu dicap jelek gitu. Malu kita di kan kita harus bawa nama Indonesia juga di sini kan. Apalagi kita pendatang di sini. Nah dari Tomo, Tomo. Ya. Oh ya, kau ini ke Jepang tuh sama siapa aja kau ini? maksudnya Maksudnya itu berapa orang Ah. gitu? per 3 orang. Kau ini sendiri orang Lombok ya, yang teman kau ini 2 orang Medan. Nah itu baru pertemunya tuh di Bali ya, karena LPK kita di Bali. Jadinya jarang nggak dekat-dekat amat, canggung selain gitu lama-lama. Tapi udah lama-lama kenal jadinya gimana ya? Terbiasa. Berarti Bertiga udah orang. dekat berarti. Udah deket lah, Oh. udah 2 tahun nih udah masa nggak deket kita. Harus deh. Kita udah jadi Tapi senpai. nggak bisa kan kau ini bicara kok pakai bahasa Sasak sama Bahasa Sasak ya, sama teman orang rumah bisa Sasak itu lewat tanah. Kalau sama itu kan nggak bisa, karena bahasa Indonesia aja nggak bisa kan. Kalau sama Sasak nih udah keluarga sih, banyak tinggal telepon Sasak. Cara Gitu. kayak gimana ya? Menyesuaikan dirinya Menyesuaikan itu. diri. Ya, menyesuaikan Diri dengan Ya, pekerjaan jantung kan, apalagi awal-awal kan kayaknya ngeblank lah gitu, ini pekerjaan apa, gimana kita harus anu kan. Intinya tuh orang Jepang tuh gimana, kita harus inisiatif kita harus tahu gimana orang, misalnya Jepang tuh jarang bicara, jarang, maksudnya kita kerja kan kita harus inisiatif, gini dia mau kerja misalnya harus ambil cepet gini, harus cepet misalnya itu harus cepet tanggap. Soalnya di Gemba itu bahaya, abunai, salah sedikit kita, apalagi Tachirikinshi ya, itu Nggak boleh masuk. nggak boleh masuk itu. Itu kalau kita nggak tahu apa-apa nanti kan, apalagi barang yang bertonton itu dia sama keren kan. Ya, Itu kalau kita nggak tahu apa-apa masuk kan jatuh. innalillahi kita. Nah itu pentingnya kita tuh harus inisiatif, tanggap nah selain itu biar hati-hati. Maksudnya kalau ini kalau orang Jepang itu kadang ngajarnya cuma segini. Jadi kita mikir sendiri loh. Mikir sendiri kita. ya kan. Mikir sendiri, Ngembangin. kita kembangkan Nah, gitu. Dan kita lihat gimana situasi, baca situasi. Nah. Orang ini dia mau cepat kerja, kita harus jangan diam gitu, cepat gitu. Apa yang dia Diselesaikan. butuh tuh ambil langsung. Iya Nah, itu itu. walaupun nggak Nggak dibilang. bilang, kita tahu dia mau, oh kira-kira dia butuh ini, langsung siapin dia gitu. Nah, Sakiyomi. Misalnya dia obeng misalnya, terus dia misalnya lagi masak apa gitu kan, wah apa yang dibutuhin, apalagi kalau cokrol misalnya gitu kan, dia nggak bilang, kamu kerja harus kamu tahu gini alatnya gini alatnya harus kamu siapin, sudah tahu gitu, biar dia tuh nggak buang-buang waktu. Misalnya tiap hari masak disuruh, misalnya kamu bilang ini kan buang-buang waktu, saya itu mau tanai, tiga nggak mau tanai gitu. Makanya itu kerjaan itu nomor 1, kerja main gitu, serius. Kalau lagi QK biasa gitu. Orang Jepang tuh kalau waktu kerja tuh kibisi banget. ketat dia. Ketat banget. Oh mohon maaf. Siapa? Oh ya, keluarga dari rumah. Nanti kita bilang. Nah ini tuh KBC waktu Ketat, ya? kayak ketat waktu pekerjaan saja mau ya. Misalnya dia tuh misalnya nih waktu kerja tuh mau melakukan kesalahan kan. Oh ini nanya tentu kayak marah gitu kan. Nanti kalau udah QK udah jangan diingat lagi tuh. Biasanya kalau orang Indonesia kan kok di mana tuh ingat gitu. Silina aku misalnya. Silina. Kesapa ya bares. Tentu kan biasa gitu kalau orang Indonesia kan.
karena orang Jepang tuh kayak waktu karena itu emang bahaya, waktu dia tuh bahaya, kamu jangan ngulangin intinya tuh kayak kita tuh jangan ngulangin lagi lah gitu. Jadi oke udah biasa kayak teman lagi, terus kerja lagi biasa. Kadang-kadang kita di Indonesia kita takut negur orang itu, takut dibenci kan. Di sini beda, dia kalau nggak ditegur dia tetap salah aja yang dikerjain kan. Jadi siapa yang mau betulin dia gitu? Nah, gitu. Kalau bukan atasan gitu. Berbagi pengalaman kita nih, Iya, pengalaman Tom. ke Oni. Ya sekarang kan hari ini Tomo ngasih tahu ke Oni tentang onsen kan. Ya. Nah, Ini sepertama udah Donis ini baru pertama kali ke onsen. ini kan dari kemarin kita aja ini Oni ke onsen, Tomo yang kepingin ngajak gitu kan. Karena ditahu ya 2 tahun di Jepang nggak pernah ke onsen gitu. Dari Indonesia tuh mau chat terus ke Oni, udah konsen, tomte, terus capek kerja onsen. Itu kayak mantep kan, kayak di Ofuro ya kalau di rumah kita Iya, itu kayak Ofuro. mandi air hangat lah. Hangat, Itu tapi di- dia onsen itu beda, dia anunya itu kan dia karena dia kayak punya energi tersendiri, dia relax, kita relax bisa relax soalnya kan. Iya benar. Kalau Opuro di rumah itu memang sih bisa enak badan, tapi masih nggak full lah gitu ya. Benar. Karena onsen ini udah luas, dia Luas gitu. bergelega. Oh ini misalnya kan pagi-pagi bangun gitu kan, kerja terus musim dingin nggak kedinginan gitu, kayak gitu. Gimana caranya mengatasinya? Kayak gitulah. Pakai jaket. Dijawab sendiri. Dijawab sendiri. Dijawab sendiri. 日本来て仕事で最初大変でしょ、うんねえ、ああもう逃げたい帰りたいとかさ、そうやってさ思ったことある？それは思ったです思った？けどでもうん将来のためにね、はい masa depan kita tuh kan tergantung dari kita. Kita mau nyerah ini udah jalan kita udah setengah jalan saya. Mau nyerah kita ingat di rumah, kasihan di rumah. Kita di rumah juga istilahnya itu apa kita gawe istilahnya kan. Udah di Jepang nih diberi kita kesempatan sampai di atas kan, diberikan kesempatan sampai di atas, kita mikir sampai baik-baik. Intinya tuh kita tuh positive thinking harus itu, karena bapak aja ngajak gitu kan ke Jepang kan yang pertama gara-gara niat sendiri ke Jepang, terus nanti apa yang ada di sana Anda yang terima sendiri, dan masalah istilahnya masalah gaji itu jangan terlalu dipikirkan. Intinya tuh ikhlas bekerja, pokoknya tuh nanti Anda yang dapatnya sendiri. Nah itu yang membuat saya tuh kayak gimana ya, jadi oh iya mikir kita, kalau kita mikir orang-orang yang misalnya yang aneh-aneh ke kita, yang jahat ke kita tuh ya udahlah ikhlaskan saja. Mungkin kan kita mikir di sini kan dunia sementara, akhirat selamanya lah gitu kan. Karena emang ajaran orang tua sih emang yang ketat banget ke saya, kayak ya udah yang penting cari ilmu. Anda tuh kesana tuh cari ilmu karena Anda pengen cari pengalaman, misalnya kan cari pengalaman. Seandainya terjadi apa-apa kan kita yang tanggung jawab sendiri gitu, apa yang kita kerjakan lakukan itu nanti kita yang akan menerima balasannya sendiri gitu kan. Maka dari itu ya udah apapun yang terjadi ya jalanin aja gitu kan, nggak ada semangatnya lagi. Soalnya kalau kau nih jatuh lagi tambah semangat lagi gitu. Jadi motivasi diri sendiri, lagi orang tua gini kan, lagi ibu mama ini kan udah nggak ada, Tomo alhamdulillah orang tua masih ada kan, alhamdulillah kan. Nah sekarang Tomo, apalagi Tomo paling besar kan nih, tanggung jawab Tomo kayak ada adik Tomo kan, harus benar-benar jadi contoh jadi yang baik buat adik Tomo kan, jadi teladan aslinya gitu kan. Tomo paling besar sini kan, soalnya gitu kayak waktu itu nggak bisa diputar lagi gitu Mo. Kalau udah menyesal belakangan tuh apa mau dibuat gitu kan. Kamu sekarang udah kayak kau nih nasihatin selagi masih ada kedua orang tua, misalnya nurutin lah apa kata orang kedua Tomo, apa yang biarpun dia tuh baik pokoknya tuh turutin lah apapun dia bilang gitu sama Tomo, pokoknya biar nggak Tomo nyesal maksudnya, kayak kau nih misalnya ya gitu lah.